Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran BDR kali ini tentang Corel Draw, Bapak akan menerangkan 4 buah gambar, yaitu tentang dasar membuat logo. Yang pertama logo seperti ini, kedua gambar kepala monyet, kemudian logo Indonesia dan logo BMW. Oke, kita mulai saja langsung. Yang pertama logo bulat seperti ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kalau kita perbesar, posisikan seperti ini supaya terfokus pada gambar satu ini. Yang pertama kita buat poligon segi 4. Poligon segi 4, kita poligon. Nah ini segi 5, biarkan segi 5 juga. Nanti bisa dikurangi di sini. Kemudian pakai shape tool, kemudian tarik ininya ke bagian tengah ke dalam. Oke, lebih bagus sambil menekan Ctrl agar posisinya simetris. Itu langkah yang pertama. Selanjutnya kita buat lingkaran, tahan Ctrl supaya bulat. Tahan Ctrl itu posisikan ini di sini, jadi tidak terlalu besar supaya kelihatan tonjolan dari poligon segi 4 tadi. Oke, ini agak kecilkan dikit. Oke. Nah, untuk memposisikan di tengah-tengah kita seleksi. Kemudian ikonnya ini alin distribusi, bisa juga di menu arrange, di arrange juga ada ini alin distribusi sama aja. Nah, tapi Bapak lebih suka dan lebih cepat menggunakan alin distribusi ini. Nanti muncul menu seperti ini, kita posisikan center berarti di tengah-tengah, center kiri kanan, dan center atas bawah. Kemudian apply. Ini nanti memposisikan ini ada di tengah-tengah. Kemudian ini boleh dihilangkan, boleh juga tidak. Yang selanjutnya, dua objek ini kita weld agar bergabung. Kita weld, nah seperti ini hasilnya. Kemudian kita kopikan ke dalam, supaya berada di tengah-tengah. Tahan tombol shift, kalau tidak menahan tombol shift akan begini, kita ditahan tombol shift seperti ini. Kemudian kurang lebih seperti ini, klik kanan. Nah, ini ada dua objek, anggaplah saya kasih warna biru, kemudian yang tengahnya kuning. Nah, seperti ini. Kalau kita tengahnya supaya bolong, berarti kosong artinya kita combine. Seleksi dua objek tersebut, kita combine. Nanti akan seperti ini. Ini menandakan bahwa ini di area tengah-tengah ini adalah kosong. Kemudian membuat cincin ini dan lingkaran, ini tidak terlalu sulit. Kita buat lingkaran, cincin. Sebesar ini tentu saja tidak melebihi dari gambar yang seperti ini. Ya, kita kecilkan, paskan, terlalu besar, cukupkan aja ini cukup, oke. Ya, kurang lebih segini. Kalau misalkan kurang besar ya tarik aja ke luar. Oke, posisikan di luar. Kemudian kita kopikan agar nanti buat lingkaran yang kecilnya. Tahan tombol shift agar posisi tengah-tengah, kita buat cincin, seleksi, ya segini. Artinya tarik ke dalam ya, ulangi. Tahan tombol shift agar posisi tengah-tengah, ini tahan tombol shift, kemudian klik kanan, kasih warna biru, kemudian combine. Nah, seperti ini. Ini posisikan di sini juga nggak apa-apa. Kalau ini terlalu tebal, sedangkan ini agak tipis, kita Ctrl Z aja. Ini berarti lingkaran dalamnya kurang masuk keluar. Seleksi, kemudian combine. Udah gitu. Simpan di sini, kemudian buat lingkarannya seperti sini aja cukup, kasih warna hijau. Dah, tiga objek ini supaya tidak sulit mengetengahkannya, seleksi ketiga objek ini, kemudian ini masih tetap center, kemudian apply. Ini pas nanti posisinya di tengah-tengah. Oke, itu adalah gambar nomor 1. Oke, Bapak simpan, kecilkan. Nih, sekarang gambar nomor 2. Bapak ini hilangkan dulu alin distribusi. Fungsinya untuk apa? Mengetengahkan, memposisikan di tengah, memposisikan di kiri, di atas, di bawah. Itu alin distribusi dan penyebarannya. Kita exit. Nah, sekarang gambar kepala ini kita sinikan. Kita lepas ini ya. Nah, supaya enak, ini sampai di sini. Kita atur supaya terpusat. Yang pertama kita buat lingkaran, 2 buah lingkaran. Nah,
agar sama kita tempelkan saja supaya sama persis objeknya dengan yang ini. Tekan gitu, kurang lebih seperti ini. Berarti ada dua ya lingkarannya, satu sini kan, kemudian kita copy ya kurang lebih segini. Nah, kurang lebih kita kalau misalkan ingin pas ya tinggal geser aja ke sini, kurang apa udah cukup kurang lebih segitu. Kemudian kita buat elips, lingkaran juga cuma agak lonjong tanpa menekan Ctrl. Posisikan di sini supaya ukurannya sama, maaf. Pakai fix tool kalau ingin menggeser. Nah, kurang lebih agak kurang pipih, ini pipinya kemana, kurang ke atas. Oke, kita geser ke sini. Ya, kita cukuplah segini. Kemudian ini ada berapa objek? Sekitar 1, 2, 3 objek. Kemudian seleksi, kemudian kita buat perintahnya well agar bergabung seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan berbeda, tinggal kita Ctrl Z aja, kita posisikan supaya sama di sini. Misalkan gini, ini kurang besar, misalkan kita hapus supaya ingin mirip banget gitu ya. Nah, ingin mirip banget seperti ini, kita contohkan. Oke, ini kopikan di sini. Kurang lebih klik kanan, ini dua objek ini simpan, geser ke sini ya. Kemudian yang ininya samakan. Oke, kurang lebih ya seperti itu udah cukup. Oke, seleksi, kemudian well kayak tadi sama. Nah, oke. Ini cukup segini. Kemudian buat mata dengan menggunakan elips agak lonjong. Posisikan di tengah-tengah. Kemudian ini dua, maaf supaya seragam, nanti warnanya kita kasih warna hitam. Sama juga ini. Nah, klik kanan, kita kopikan, kemudian ini juga ambil dari sini. Kita putar arah, posisikan. Nah, gitu, ini agak besar untuk hidung. Oke. Oke, kurang lebih di sini. Kemudian kita buat bibir, anggap bibir. Menggunakan garis, boleh menggunakan Bezier, freehand terserah. Klik, tahan Ctrl, klik. Kemudian kita langkungkan pakai Shape Tool. Klik ininya. Kemudian Convert to kurva. Kenapa? Agar melengkung. Nah, ini. Posisikan kalau ingin sama, persis seperti ini, tinggal geserkan gini ke sini. Kurang lebih saja. Nah, ini. Kemudian, udah beres ini semua. Kita ini kasih warna. Nah, kalau warna ini sedikit, bisa dikebawahkan atau bisa gini. Kita kasih coklat muda, kasih warna coklat muda seperti ini. Setelah itu, kalau ingin tebal, ini seleksi. Gunakan ketebalan di outline, klik. Kita gunakan ukuran 0,5 mili. Nah, agak tebal kan? Oke, udah gitu. Kita buat ini dan ini tidak terlalu sulit. Yaitu lingkaran bulat. Ya, agar supaya ini menutup seperti ini gini. Oke. Kasih warna ini hitam. Hitam ada di sini, kasih warna hitam. Nah, karena ini objek di depan, ini bisa dikebelakangkan karena setiap objek yang terakhir dibuat akan disimpan di belakang. Tapi jangan takut, objek tersebut bisa dikebelakangkan dengan perintah kalau satu objek Ctrl page down, kalau ke belakang sekali itu Shift page down. Nah, seperti itu. Kalau ingin agak bagus, boleh tarik ke sini. Mau keribo, bentuk kepala monyetnya keribo, boleh. Nah, seperti ini. Ini lonjong. Nah, tinggal atur-atur ya seperti itu. Kemudian, berikan elips untuk telinganya. Seperti ini. Kita kasih warna coklat muda, seperti yang tadi. Terserah coklat muda yang ini mungkin. Nah, atau yang ini. Ya, kurang lebih mirip. Geserkan ke sini. Kita ke belakang, Shift page down. Shift page down supaya ke belakang. Oh ya, ini untuk ketebalannya kita samakan 0,5. Sampai ini juga sama. Ingat kalau begitu diklik karena objeknya terakhir dibuat akan disimpan di depan. Kita ke belakang, Shift page down. Oke. Cukup seperti ini. Ya, mirip. Yang penting kalian bisa dulu. Nah, ini penggunaan perintah barusan itu well ya. Tadi combine, well, kita perpadukan combine, ini ada combine, ada well. Ini kalau ini kebanyakan well. Nah, oke, sekarang gambar ketiga. Ini gambar hasilnya ke sini. Ini hasilnya
Sini seleksi, kemudian kita kecilkan, geserkan ke sini. Sekarang untuk Indosiar, kita kopikan objeknya, seleksi, seperti ini. Oke, kita buat yang pertama sekali, kita akan buat lingkaran. Elip, tahan kontrol. Kenapa tahan kontrol? Supaya bulat. Nah, bulat. Nah, saya posisikan sama. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian buat kotak. Ini tipis, ya. Buat kotak. Ini buat kotak seperti ini ya. Nah, ini agak tipis, kurang panjang supaya menutupi ini. Ini tipis aja. Kemudian yang kedua, kita buat ini kotak, ini. Kemudian ini agak lebar. Nah, oke, lebar dikit. Kemudian ini sinikan. Oke, klik kanan. Oke. Nah, supaya posisi ini sama ya. Supaya ini posisi sama, maksudnya ini berada si kotak besar. Nah, saya kasih warna kuning. Berada di tengah-tengah kotak yang kecil. Seleksi kayak tadi, alin distribusi. Ya. Ya, pilihannya jangan alin ini, jangan center ini, salah. Tapi karena ini kan ada dua objek di antara, ini pilihannya ada distribusi. Klik, pilih center, pilih center. Kemudian apply. Begitu di apply, dia akan memposisikan dari tengah-tengah, close. Kemudian ini kita grupkan. Kenapa di grup? Agar objek ini menjadi satu. Jadi satu grup, ya. Nah, kemudian disimpan di sini, kita ketengahkan pakai alin distribusi. Nah, pilihannya jangan alin distribusi, tapi alin aja. Center, supaya jelas. Center, center, apply. Center, ininya belum, maaf, diseleksi dulu. Center, apply. Nah, ini pasti di tengah-tengah. Oke. Kemudian, agar tengahnya bolong seperti ini nih, ya. Kita pakai trim, seleksi, kemudian trim. Trim yang ini, trim. Nah, jadi begini. Nah, seperti itu, ya. Oke, ini dihilangkan karena sudah tidak diperlukan, karena ini sebagai media pembantu agar ini bolong. Oke. Agar ini, kalau andaikan ini dikasih warna, ya, ini akan keseluruhan warnanya. Karena ini kesatuan objek. Tapi apabila kalian ingin warnanya masing-masing, kita pecahkan. Memecahkan seperti ini, perintahnya adalah di arrange. Arrange, break, curve apart. Klik di luar. Nah, ini baru terpisah. Kita boleh, misalkan ini merah, ini hijau sudah, ini kuning, ini biru. Seperti ini. Oke. Nah, tinggal kita tulisannya Indosiarnya. Kita ketikkan, buat teks, ketikan, klik, Indo. Nah, O-nya ini sebetulnya bukan O asli. Nah, berarti kita ada O, kita buat dari lingkaran. Kita spasi aja beberapa kali. Siar. Ya. Nah, kita gunakan tulisan yang tebal, perbesar. Oke, kurang lebih segitu. Nah, gini. Kita fokuskan supaya ini, maaf, pakai zoom agar fokus ya ininya, gambarnya ke satu gambar. Oke, kita tinggal buat O-nya dibuat dari lingkaran. Nah, jangan dulu dibuat karena harus memposisikan pas ini kan terlalu besar, kita kecilkan. Kecilkan kurang lebih segini. Oke, cukup. Agak gede dikit boleh. Ya. Nah, ini kurang di tengah-tengah ya sini. Nah, ini cukup segini. Kalian bisa kalau ini agak ingin rapat tinggal geser aja ke sini. Ataupun tidak, kalian boleh pakai spasinya dikurangi. Nah, gini. Kita coba dulu. Ini ke sini. Nah, gini tinggal ini nanti pakai shape tool agar ini jarak antar hurufnya seperti ini. Oke. Ini kita geserkan. Paskan dulu. Oke. Jadi pas ya, kurang lebih seperti itu. Ini keluarkan. Kita buat cincin seperti tadi. Kita tekan tombol shift agar ngopi di tengah-tengah. Kurang lebih segini. Ya. Kenapa di copy di tengah pakai tombol shift? Agar posisinya tengah. Kalau tidak menekan tombol shift seperti ini. Dan tombol shift di tengah-tengah. Kurang lebih seperti ini. Klik kanan. Kasih warna merah. Kemudian combine. Nah, kemudian
tarik lagi beberapa kali agar O-nya itu banyak lingkaran antara R, R. Seperti itu. Seleksi, kemudian pindahkan ke sini. Oke, ya. Udah gitu, kita kecilkan. Nah, tinggal buat kotak. Yang sama seperti ini. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Pas menutupi area ini. Seleksi. Oke, cukup. Kemudian kita tebalkan garisnya setengah. 0,5. Kemudian kita lengkungkan pakai shape tool. Ya, tarik ke sini. Ya, seperti itu. Bila kurang tebal, tinggal tebalkan saja. Ini kasih warna, misalkan abu, ya. Nah, kalau misalkan ini objek ini tertutup, berarti kan ini ada di depan, ke belakang kan. Si page down, supaya langsung. Karena kalau control page down, ini berapa kali tuh? Lama. Tapi kalau si page down, langsung. Tuh, gitu. Ke belakang gitu ya. Ya, karena ada beberapa objek. Oke, kita ke gambar 1 sudah, gambar 2 sudah, gambar 3 sudah, sekarang gambar terakhir untuk latihannya ya. Kita ini hasilnya kecilkan, ambil ke sebelah kiri. Sekarang gambar, oh ini hapus saja, karena ini kan contoh. Gambar BMW. Kurang nggak pas. Pindahkan ke sini. Kita fokuskan di sini, kita perbesar agar kelihatan fokus dalam satu gambar. Oke. Langkah pertama membuat logo BMW. Yang pertama adalah buat lingkaran. Tentu saja harus menekan Ctrl supaya bulat. Nah, kurang lebih boleh segini juga. Oke, langkah yang pertama. Langkah kedua, kita buat si lingkaran ini tebal. Bukan berarti ini bisa saja seperti ini. Ditambahkan ini ketebalan gini, cuma tidak bagus. Lebih bagus kita membuat lingkarannya ada 2. Kita combine, kita tahan tombol shift, kurang lebih segini, klik kanan. Nah, kita kasih warna. Sebelum kasih warna, kita kopikan supaya tidak buat lingkaran lagi maksud Bapak. Seleksi, kemudian kasih warna biru, kemudian combine. Nah, itu langkah pertama. Ini geserkan supaya ini area kita menggambar lebih luas. Ini geserkan. 1, ya. Yang kedua, ini ada yang ini kan ini sudah ini ya. Yang kedua yang ininya. Tentu saja ini lebih kecil daripada ini. Kita kasih jarak lebih kecil aja. Nah, kurang lebih segini. Nanti ada selah. Nah, seperti ini nanti selah. Kurang dikit aja. Ya, segitu. Oke. Udah gitu. Kita kopikan ke dalam seperti tadi. Seleksi. Ya. Kurang lebih segini. Klik kanan. Nah, ini kita kopikan dulu supaya tadi nanti untuk gambar yang ini nih lingkaran yang di dalamnya. Tidak dibuat lagi. Seleksi. Kasih warna biru, kemudian combine. Combine ini. Oke. Ini ketengahkan. Biarin miring juga, nanti kan bisa ditengah secara otomatis. Ya. 1 dah. Sekarang, kalau bisa kan langsung silakan saja gini, pakai alin distribusi, perintahkan center, center, apply. Bisa juga seperti itu. Jadi ini pas posisi di tengah. Di tengah-tengah. Nah, sekarang yang ini. Oke. Kita kecilkan. Kita kecilkan, oke, kurang lebih supaya ada jangan terlalu kecil karena selanya juga tidak terlalu besar ya, kecilin dikit, lebih segitu, oke. Dari sini kita seperti tadi seleksi, kemudian buat cincin, ya, sebelum dikombine dikopikan agar tidak usah buat lagi, seleksi, kasih warna biru, kemudian combine, klik ini simpan di tengah-tengah, ya, seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, sekarang ini lingkaran ini supaya lepas sudah ya, pas ini tetap. Sekarang ini kecilkan, dibuat 90 derajat. Ini bisa menggunakan shape tool. Kalau misalkan shape tool boleh ini posisi gini. Nah, tahan Ctrl tentu saja agar mencari sudut istimewa tidak terlalu sulit. Nah, seperti ini ya. Kasih warna. Kemudian kita copy dibalik sekitar diagonal ya, dari atas ke bawah, atas kiri langsung ditarik ke bawah. Nah, seperti ini. Sambil menahan Ctrl. Kenapa sambil menahan Ctrl? Agar ukurannya sama.
Kalau tidak menahan Ctrl, itu ukurannya akan berbeda. Nah, ini kita kopikan, klik kanan. Oke. Kita supaya kedua objek ini tidak berubah, kita grupkan. Ini. Kita grupkan. Jadi tidak lepas gitu ya. Nah, udah seperti ini. Nah, tinggal seleksi. Seleksi. Ini kan ada 1, 2, 3, 4 seleksi, alih distribusi kayak tadi. Center, apply. Dia masuk sendiri. Nah, seperti ini. Oke. Kalau ini kan kelihatan garisnya supaya tidak ada garis atau garisnya sama, kita garisnya juga biru. Nah, seperti ini kan kelihatan. Tinggal apa satu lagi? Yaitu tinggal huruf. Ya. Huruf BMW. Ya. Huruf BMW. B, huruf besar, MW. Nah, tentu saja menggunakan huruf besar dan ininya kita gunakan area black. Posisikan warna kuning, kemudian ininya pas, jangan terlalu besar, jadi jangan seperti ini, jadi kan jelek nantinya nggak masuk. Jadi kurang lebih masuk aja ke area ini. Oke, kurang gede boleh besarkan. Nah, sudah gitu kita buat lingkaran. Lingkaran untuk si tulisannya berputar. Elip, tahan Ctrl, kurang lebih seperti ini. Segini di luar ini. Oke, kita gunakan apa? Seleksi dulu teksnya, kemudian perintahnya teks, VTEX to path, arahkan ke lingkaran yang ini, ya. Boleh di mana lingkarannya ke sini, boleh agak ke sini di atas. Oke, klik, kemudian kita renggangkan pakai Shape Tool, ya. Udah gitu kita coba dulu ke sini masuk nggak? Biasanya kalau dicoba ke sini suka nggak masuk. Nah, jadi harus dibuang dulu ini lingkarannya, klik, kita lihat, baru masukkan ke sini. Nah, seperti itu. Oke, anak-anakku sudah 4 gambar sudah Bapak peragakan. Ini adalah gambar-gambar sederhana untuk dasar membuat logo. Jadi kita menggunakan tadi perintah well, trim, kemudian well, trim, group, dan combine. Hasilnya 4 gambar seperti ini. Ingat, nanti ada tugas. Tugas jangan lupa diupload. Ya, oke. Jangan lupa berlatih. Karena untuk bisa belajar komputer harus sering dan banyak latihan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.